Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku, kami di sini dari kelompok 5. Kelompok ini terdiri dari Dea Maulija, Hajiatul Khaira, Hikmatul Fadilah, Sri Dayani, Nur Halimah, dan Santi Sri Ananda. Sejarah sistem ekonomi. Apa yang dimaksud dengan sejarah sistem ekonomi? Sistem ekonomi merupakan cara yang ditempuh untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan memanfaatkan sumber daya yang terbatas. Apa saja sistem ekonomi yang ada? Ada 4 sistem ekonomi, yaitu sebagai berikut. Perbedaan setiap sistem ekonomi. Sistem tradisional, penerapannya sistem mengacu kepada pengalaman para orang yang dituakan. Sistem ekonomi terpusat atau sosialis, sistem yang masyarakatnya memiliki kesetaraan atas faktor-faktor produksi. Sistem kapitalisme, sistem ekonomi ini memungkinkan swasta untuk memiliki seluruh faktor-faktor produksi. Sistem ekonomi campuran adalah sistem perbatuan dari sistem tradisional, sosialisme, dan kapitalisme. Kelebihan dari setiap sistem ekonomi. Sistem ekonomi tradisional, kelebihan 1, cenderung jarang menimbulkan perselisihan. 2, dikarenakan masyarakat dalam sistem ini hanya memproduksi sesuai yang mereka butuhkan. Sistem sosialisme, kelebihan 1, di bawah sistem ini para pekerja tidak mengalami eksploitasi. 2. Sistem ini bisa menghilangkan penderitaan rakyat karena seluruh akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya telah diatur dan disediakan oleh negara. Sistem kapitalisme, kelebihan 1, membuat barang-barang paling diinginkan akan dihargai dengan harga yang lebih tinggi. 2. Efek dari keinginan untuk meningkatkan kualitas adalah adanya inovasi yang terjadi terus-menerus. Sistem campuran, kelebihan 1, barang dan jasa dapat tersalurkan ke tempat mereka paling dibutuhkan. 2. Sistem ini mengizinkan inovasi untuk terus terjadi, karena konsumen tetap cenderung memilih komoditas yang paling murah, kreatif, dan efisien. Kelemahan dari setiap sistem ekonomi. Sistem ekonomi tradisional, kelemahannya 1, masyarakat dalam sistem ini menggantungkan dirinya kepada kondisi alam. 2. Masyarakat yang menganut sistem ini cenderung tidak bisa bersaing dengan masyarakat yang memiliki sistem perekonomian yang lebih bagus. Sistem ekonomi sosialisme, kelemahannya 1. Sistem ekonomi sosialis mempercayai bahwa pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan untuk bekerja sama. 2. Dikarenakan setiap anggota masyarakat telah memiliki peran yang diatur oleh negara, keinginan untuk menjadi wirausaha pun berpotensi menurun. Sistem ekonomi kapitalisme, kelemahannya 1. Kapitalisme akan menjadi kejam bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan. 2. Demi mengejar pertumbuhan, seringkali kapitalisme menihilkan beberapa akibat dari kegiatan produksinya. Sistem ekonomi campuran, kelemahannya 1. Sistem ini tetaplah tidak luput dari yang namanya kekurangan-kekurangan yang timbul dari penerapan sistem ini, bergantung pada sistem mana yang cenderung lebih berkuasa, bisa sosialis, tradisional, maupun kapitalis. Pandangan kelompok terhadap sistem ekonomi di Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi ini adalah bentuk pengembangan dari sistem ekonomi campuran. Koperasi, salah satu wujud dari diterapkannya sistem ekonomi Pancasila yang berlandaskan pada pilar ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan. Wujud nyata dari diterapkannya sistem ekonomi Indonesia adalah dengan digalakkannya program badan usaha koperasi demi mensejahterakan masyarakat. Mengetahui bahwa sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang saat ini masih diterapkan dan digunakan di Indonesia, karena sistem ekonomi Pancasila mampu membantu kesejahteraan rakyat, khususnya kesejahteraan para pelaku UMKM yang menyerap sebagian besar tenaga manusia. Sekian dan terima kasih.